Oke, anak-anak sudah terlihat di layar saya, di layar kalian? Sudah, Pak. Sudah ya. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan, saya coba pengen satu anak yang apa ya, paling tidak menceritakan kembali apa sih yang sebenarnya sudah dibaca. Kan saya berikan materi itu. Secara garis besarnya apa yang sudah dibaca dari materi yang saya berikan. Nah, silakan. Hari ini saya pengambilan nilai lisan ya, jadi semakin banyak kalian berpendapat maka itu akan menguntungkan kalian. Silakan. Jadi pertanyaannya adalah kalian sudah saya berikan materi dan pasti sudah membaca materi. Pertanyaan saya, apa sih yang kamu dapatkan dari materi yang saya berikan? Itu kira-kira berbicara tentang apa saja itu? Itu dulu. Silahkan tanpa perlu saya tunjuk ya. PS3 ini anaknya pemalu-pemalu tapi harus aktif dalam pembelajaran. Belum pada baca materi yang saya berikan? Yang semalam saya berikan, belum pada baca? Halo? Wah, ini jadi nggak jalan nanti ya kalau semua diam-diam gini, nggak ada yang berbicara duluan. Nah, berarti untuk selanjutnya ini berarti nggak akan berjalan karena saya butuh apa ya, feedback, umpan balik dari anak-anak, entah itu jawaban seperti apapun untuk kelancaran pembelajaran hari ini. Karena ini bukan sesi ceramah ya. Kalau ceramah kan saya yang berbicara, kalian mendengarkan. Tapi hari ini kita sesinya diskusi. Jadi saya berbicara, saya bertanya, anak-anak menjawab atau berpendapat seperti itu. Oke, ada yang mau memberikan apa ya, komentar terhadap apa yang sudah dibaca, apa saja kira-kira inti dari materi yang saya berikan kemarin, yang Jimmy Microsoft itu ya. Silakan sebutkan nama dulu, baru berbicara ya. Nama saya Kamilana, 19. Ya, lebih keras ya ininya suaranya. Ya, silakan. Nah, jadi kan yang kita pelajarin minggu lalu itu kan gejala sosial berkaitan dengan perubahan sosial. Jadi yang saya dapat dari pelajaran ini itu gejala sosial berkaitan dengan perubahan sosial ini untuk dunia itu berdampak positif dan negatif. Misalnya dari sisi gejala sosial itu globalisasi. Globalisasi itu kan memberi dampak positif, misalnya negara-negara lain itu bisa mendapatkan barang yang dibutuhkan untuk negaranya, tapi untuk dampak negatifnya itu misalnya ada negara yang nggak mampu bersaing di kancah internasional itu bisa malah kena dampak negatifnya, misalnya banyaknya barang impor yang masuk ke negaranya. Terus juga gejala sosial lain kayak ada westernisasi, terus ada modernisasi, terus ada hedonisme, terus ada multidimensial identitas, terus juga ada industrialisasi gitu Pak yang saya dapat. Oke, ya, terima kasih, sangat bagus sekali apa yang sudah disampaikan oleh Kamila ya. Oke, jadi Kamila sudah menjelaskan secara apa ya, garis besar setelah dia membaca materi yang saya berikan. Ternyata Kamila menyimpulkan bahwa kita itu belajar tentang gejala sosial yang berkaitan dengan perubahan sosial. Dan di situ dibahas bahwa salah satunya adalah globalisasi yang itu bisa berdampak positif ataupun juga berdampak negatif. Nah, dampak positifnya tentu saja bagi negara-negara tertentu yang dia punya apa ya, power, dia punya sumber daya, dia bisa mengekspor barang-barangnya ke luar negeri gitu ya, dia bisa menguasai perekonomian. Tapi dampak negatifnya tentu negara-negara yang tidak bisa bersaing, maka dia selamanya akan menjadi konsumen seperti itu. Dia akan banyak impor, sementara dia tidak mampu untuk mengekspor barang. Lalu juga ada
westernisasi, modernisasi, multidimensi identitas, lalu ada hedonisme, dan ada industrialisasi. Itu tadi yang sudah disimpulkan oleh Kamila. Terima kasih Kamila ya. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang saya ada satu tabel di sini. Ini misalnya saya ambil contoh gejala sosialnya adalah terkait dengan globalisasi. Saya mengambil contoh gini. Dalam kehidupan kita, dengan adanya globalisasi itu sangat memudahkan mobilitas dari warga negara satu ke warga negara yang lain. Saya contohkan apa? Ada pertukaran pelajar antara Indonesia dan Singapura misalnya. Ini wujud nyata globalisasi di bidang pendidikan. Kalau kalian kuliah di UI atau UGM gitu ya, itu ada kelas-kelas internasional di mana di situ kita bisa bertemu dengan banyak teman kita dari negara-negara lain. Nah, saya ingin anak-anak memberi contoh yang lain ini. Saya sudah berikan umpan, ya, berikan contoh sedikit ini ya tentang pengaruhnya dalam kehidupan, misalnya ini. Nah, silahkan yang mau berpendapat kira-kira westernisasi pengaruhnya dalam kehidupan yang menurut kalian ini merupakan contoh dari westernisasi di kehidupan kita. Contohnya apa? Silahkan berpendapat. Pakaian yang cenderung terbuka. Oke, apa namanya? Aturan mainnya sebutkan nama dulu, baru ini ya disampaikan. Karena saya kan nggak bisa melihat layar nih, biar saya bisa mencatat juga namanya. Siap. Silakan. Nama saya Shirley Sabrina dan absen 35. Oh, ya. Pengaruh westernisasi dalam kehidupan itu pakaian yang cenderung lebih terbuka, Pak. Pakaian yang cenderung lebih terbuka. Apakah itu kamu temui di kehidupan kita sehari-hari? Iya, Pak. Dan menurut Shirley sendiri bagaimana itu? Apakah itu dampaknya negatif atau ada dampak positifnya atau seperti apa? Itu ada dampak positif sama negatifnya sih, Pak. Negatifnya itu nggak sama dengan budaya timur yang cenderung tertutup, terus lebih sopan. Sedangkan positifnya Indonesia jadi lebih apa? Lebih apa namanya? Aduh, Pak. Lebih terbuka, lebih modern. Nah, ya lebih, ya. Oke, jadi Shirley tadi mencontohkan bahwa westernisasi pengaruhnya dalam kehidupan banyak sekali masyarakat kita yang mulai berpakaian terbuka. Apalagi kalau kita lihat ya di banyak media sosial itu banyak sekali yang ikut-ikutan seperti itu. Oke, terima kasih Shirley. Ada yang punya pendapat lain? Saya Pak Zulfa Henry. Ya, silahkan. Maraknya pergaulan bebas, Pak. Ya, silakan dijelaskan. Maraknya pergaulan bebas di remaja seperti alkoholisme, seks bebas, dan lain-lain, Pak. Akibat pengaruh budaya luar. Oke, bagaimana si Zulfa melihat itu sendiri, terutama di lingkungan terdekatmu lah, kayak teman-teman atau mungkin lingkungan di kampungmu itu, apakah itu memang marak terjadi atau hanya masyarakat di golongan-golongan tertentu saja yang melakukan itu? Untuk alkoholisme di lingkungan terdekat saya sudah banyak, Pak. Tapi kalau untuk seks bebas itu kalangan tertentu saja. Bisa diulang yang terakhir? Yang untuk seks bebas itu untuk di kalangan tertentu. Bisa disebutkan kalangan tertentu itu misalnya apa atau seperti apa? Halo? Kurang ngerti juga, Pak, jelasnya, Pak. Ya. Tapi intinya poinnya sudah saya dapat ya. Tadi dijelaskan seperti alkoholisme dan pergaulan bebas. Jadi ada dua contoh ya yang kita bisa simpulkan dari pendapatnya Shirley dan pendapatnya Zulfa tadi, bahwa westernisasi pengaruhnya dalam kehidupan
bisa dalam bentuk pergaulan bebas, alkoholisme ataupun pakaian terbuka. Nah, selanjutnya di bagian konsumerisme, silakan. Salsabila Pak, absen 30. Ya, silakan. Contoh dari konsumerisme itu membeli barang yang mereka belum tahu apakah barang itu mereka gunakan atau tidak gitu Pak. Membeli barang, apakah barang itu mereka gunakan atau tidak? Bisa diberi contoh lebih konkret? Misalnya gini Pak, biasanya para pelajar misalnya beli barang-barang kayak alat-alat tulis kayak sebenarnya stabilo dan segala macam. Sebenarnya kan kita butuh cukup satu stabilo, tapi karena dengan banyak model dan warna yang beragam, jadi anak-anak remaja lebih konsumtif untuk beli yang warna-warna banyak itu Pak. Padahal mereka belum tentu untuk pakai warna sebanyak itu gitu Pak maksudnya. Oke, berarti kalau disimpulkan perilaku konsumtif itu perilaku yang seperti apa sih menurut Salsabila? Menurut saya perilaku konsumtif itu di mana mereka tidak mempertimbangkan manfaat yang mereka ambil dari suatu barang itu Pak, yang di mana mereka hanya berbasis membeli barang itu hanya untuk kesenangan aja tanpa berpikir ada manfaatkah buat diri mereka atau buat keseharian mereka, kayak gitu Pak menurut saya. Ya. Oke, terima kasih Salsabila. Jadi intinya dia tidak begitu mempertimbangkan manfaat dari barang yang dia beli ya, tetapi lebih kepada dia ingin misalnya mengoleksi ataupun dia punya banyak barang walaupun sebenarnya secara kegunaan atau kebermanfaatannya itu tidak terlalu penting juga karena sudah memiliki barang yang sejenis sebenarnya. Yaitu perilaku yang konsumtif. Pertanyaan saya selanjutnya, mungkin ini selain Salsabila, ada nggak sih dampak positif dari perilaku yang konsumtif itu, terutama bagi masyarakat luas atau bagi negara gitu? Kalau orang itu tingkat konsumsinya tinggi, ada nggak dampak positifnya? Saya Pak Arjuna Pak. Ya, silakan. Menurut saya dampak positif dari konsumerisme itu yang pertama membuka dan menambah lapangan pekerjaan. Karena dengan ini akan membutuhkan tenaga kerja lebih banyak untuk memproduksi barang dalam jumlah yang besar. Kedua itu meningkatkan motivasi konsumen untuk menambah jumlah penghasilan. Karena konsumen akan berusaha menambah penghasilan agar bisa membeli barang yang diinginkan dalam jumlah dan jenis yang beraneka ragam. Yang ketiga, dampak positif itu menciptakan pasar bagi produsen. Karena bertambah jumlah barang yang dikonsumsi masyarakat, maka produsen akan membuka pasar-pasar baru guna mempermudah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oke, kalau itu tadi kan berarti satu sisi menguntungkan produsen juga, satu sisi meningkatkan motivasi bagi konsumen. Implikasinya ke negara, dalam hal ini pemerintah daerah ataupun negara, biasanya apa? Kalau banyak orang yang konsumtif seperti itu, apa implikasinya ke negara? Oke, ada yang punya pendapat bisa membantu Arjuna, silahkan. Terima dulu ini ya, yang mau masuk. Silahkan. Tadi kan dikatakan oleh Arjuna bahwa dengan tingkat konsumsi yang tinggi di masyarakat itu, maka cenderung akan membuat produsen itu akan memperluas pangsa pasarnya, dan ketika itu memperluas pangsa pasarnya, maka dia tentu membutuhkan pekerja, sehingga membuka lapangan pekerjaan. Masyarakat juga akan termotivasi untuk bekerja lebih keras untuk membeli barang yang diinginkan. Itu dari sisi konsumen ya. Tentu bagi negara, mungkin saya tambahkan, bagi negara semakin banyak tingkat konsumsi masyarakat, maka pendapatan dari negara dari sektor pajak itu juga akan semakin besar. Contohnya apa? DKI Jakarta adalah provinsi dengan APBD terbesar di Indonesia. Kita sekitar 82 triliun kalau nggak salah untuk APBD 2021. Ya, sehingga itu bisa mencukupi kebutuhan infrastruktur di DKI. Coba deh kalau kalian perhatikan, kalau
kita pergi ke Depok sama DKI, kita bukan menjelek-jelekan ya. DKI itu jalan semua aspal bagus. Kalau pergi ke Depok itu rata-rata cor dan bergelombang, banyak jalan bolong-bolong, drainase airnya tidak bagus, trotoarnya juga kurang lebar dan seterusnya. Jadi memang semakin tinggi tingkat konsumsi masyarakat, sebenarnya itu pajak ke negara semakin tinggi pula, dan itu bisa berimbas ke pembangunan itu. Tapi memang di sisi yang lain ada dampak negatifnya, sehingga kita bisa melihat dari dua sisi ya itu. Oke, terima kasih tadi sudah Arjuna ya sudah berpendapat. Selanjutnya modernisasi, silakan. Siapa yang mau berpendapat? Saya Pak. Waduh, saya nggak bisa lihat wajahnya siapa yang duluan ya. Silakan deh, kalian berunding dulu siapa yang duluan, sebutkan nama. Saya Desna Maulida, absen 1. Ya, silakan. Menurut saya modernisasi itu kan artinya perubahan dari yang kurang maju ke yang lebih maju. Nah, pengaruh dalam kehidupannya itu kan ada dampak positif sama negatif. Nah, dampak positifnya itu kan kayak perkembangan iptek, sarana pengenalan budaya luar negeri, dalam negeri itu lebih tahu karena bisa mudahnya manusia dalam mencari informasi lewat HP, lewat banyak banget media yang bisa diakses. Terus mempermudah mencari informasi juga, banyaknya akses belajar online yang menambah wawasan. Kalau dampak negatifnya itu munculnya budaya hedonisme, terus konsumerisme, juga lunturnya budaya asli karena mudahnya tadi mengakses informasi dari luar negeri. Terus masyarakat karena mudah mengakses akses dari luar negeri itu tanpa filter, jadi nggak bisa ngefilter informasi yang dari luar, jadi dampaknya banyak negatif. Oke, berarti ada dua sisi ya, ada dampak positif, dampak negatif juga. Saya tertarik dengan yang bagian terakhir tadi, bahwa modernisasi itu apa ya, kalau kita sering mengakses informasi dan kita mempelajari budaya luar yang kadangkala dia tidak sesuai dengan budaya Indonesia, maka kadangkala orang tidak bisa memfilter sehingga melunturkan jati diri bangsa. Menurut Ade Isna sendiri, bagaimana caranya biar masyarakat atau manusia itu berjalan seiring dengan teknologi, tetapi di satu sisi dia tidak melupakan jati dirinya sebagai suatu bangsa? Apakah paham pertanyaan saya? Dibuka dulu ya mic-nya ya. Kalau Adi, kalau Maaf Pak, bisa diulang, soalnya jaringan saya kurang bagus. Oke ya. Tadi saya tertarik dengan jawaban Adi Isna. Panggilannya siapa ini? Biar saya. Saya anaknya Bapak aja, nggak apa-apa. Senyaman ya Bapak. Ya, panggilan Isna ya, Isna. Lebih cewek kalau Isna. Nah, tadi Isna menjelaskan bahwa ketika kita ini dengan teknologi, maka kadangkala kita bisa mengakses budaya luar sehingga itu bisa menyebabkan lunturnya jati diri bangsa karena tidak terfilter dengan baik. Bagaimana menurut Isna sendiri ya, agar manusia itu bisa berjalan beriringan dengan teknologi, atau dia bisa mengikuti perkembangan teknologi, tetapi di sisi yang lain dia tidak menghilangkan jati dirinya sebagai suatu bangsa, seperti itu. Bagaimana? Ada jawaban? Atau boleh ditambahkan sama teman yang lain? Oke, berarti kalau sudah lewat dari sekian detik berarti perlu mikir lagi ya. Nah, silahkan itu nanti dicari referensi, karena ini memang kita berdiskusi ya. Jadi saya lebih suka untuk bertanya pendapat anak-anak seperti itu. Oke, kita lewati dulu itu tadi. Jadi saya sudah mendapatkan kesimpulan dari apa yang anak-anak sampaikan terkait dengan contoh gejala sosial yang berupa globalisasi, westernisasi, konsumerisme, dan modernisasi. Nah, sekarang
Pertanyaan kedua, apakah kalian bisa melihat dengan jelas gambar yang saya tampilkan? Bisa, Pak. Bisa. Itu apa? Gambar apa gitu? Kira-kira kalau kamu menerjemahkan. Orang luar negeri yang main alat musik Indonesia, Pak. Oke, ya. Pertanyaan saya seperti ini. Ini kan sebagai bagian dari globalisasi ya. Kalau kita pergi jadi Institut Seni Indonesia itu ada di Jogja, ada di Solo, ada di Bali. Jadi kalau kalian pergi ke Bali, ke Jogja, atau kuliah di ISI nanti, kalian pasti akan ketemu sama orang-orang luar negeri. Dan mereka justru banyak yang tertarik sama budaya Indonesia. Salah satunya adalah gamelan. Gamelan ini. Nah, menurut kalian, ketika melihat gambar ini, ya orang-orang luar negeri mempelajari gamelan, apa yang bisa kalian sampaikan? Dampak positifnya ada nggak dari sini? Silakan. Silakan. Senandung absen 34. Siapa? Senandung absen 34. Ya, silakan. Dampak positifnya kebudayaan Indonesia jadi dikenal oleh negara-negara lain. Jadi bukan budaya negara lain aja yang dikenal di Indonesia. Oke. Berarti secara tidak langsung itu suatu promosi ya, suatu promosi budaya Indonesia ke negara lain. Apalagi ada nggak dampak lain? Kalau misalnya budaya Indonesia sudah terkenal di luar negeri, terus apa dampaknya bagi Indonesia? Senandung. Lebih banyak turis yang kesini dan mempelajari budaya-budaya Indonesia. Oke, lebih banyak turis yang kesini dan mempelajari budaya-budaya Indonesia. Sehingga bisa kita simpulkan lagi ketika banyak turis yang sini kan pariwisata berarti hidup ya. Dan jangan main-main dengan pariwisata ya, karena itu salah satu sektor yang sangat berpotensi meningkatkan penerimaan pajak ya, karena orang luar negeri itu kalau udah berwisata itu menghabiskan banyak sekali uang. Kalau kalian pergi ke Bali, tour guide-nya itu pasti mengarahkan ke ini biar turis itu mengeluarkan duit. Ya, baik turis domestik ataupun turis asing ya itu, dan itu tentu akan dampak positifnya menjalar ke UMKM, ke pedagang-pedagang, ke Pemda dan seterusnya. Jadi ini dampaknya sangat luas ya. Oh ya, Senandung Bu, kayaknya dari aksennya apa ya? Kayak aksen-aksen memang terbiasa berbahasa Inggris kayaknya. Benar nggak dugaan saya? Halo, Senandung? Ya. Kamu setiap hari menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari? Iya. Nggak, karena saya dengar aksen kamu tuh kayak aksen bukan aksen bahasa Indonesia, kayak sering ngomong bahasa Inggris. Ya kadang-kadang saya ngomong bahasa Inggris sama kakak saya. Oke, ya. Itu terlihat dari aksen yang kamu berikan. Oke, terima kasih Senandung sudah berpendapat ya. Nah, selanjutnya. Ini kalian pasti bisa melihat ya, di sini saya menampilkan gambar ini semacam perkembangan e-commerce ya di Indonesia sendiri, termasuk negara yang perkembangan e-commerce-nya luar biasa gitu ya. Ada banyak unicorn yang ada di bidang e-commerce seperti Bukalapak, Tokopedia dan seterusnya gitu. Nah, saya ingin kalian membayangkan, misalnya nih kalian nanti menjadi seorang ibu rumah tangga, ini baik bagi laki-laki atau perempuan ya, ini kan hanya membayangkan berada di posisi itu. Bayangkan kalian adalah seorang ibu rumah tangga di mana kalian tidak berkarir di luar rumah, ya, kalian hanya di rumah mengurusi anak, tapi di sisi yang lain sebenarnya ada perkembangan e-commerce ya, atau marketplace atau toko online seperti ini. Kira-kira bagaimana kamu bisa memaksimalkan
perkembangan yang ada di dalam gambar di samping ini? Jika kalian memposisikan sebagai ibu rumah tangga yang tidak bekerja, itu pertanyaan saya. Dagang online. Ya, silakan sebutkan dulu namanya dan berikan analisisnya ya. Silakan. Saya Pak Cindy, Ya, Cindy silakan. saya 12. Itu maksudnya gambarnya dia belanja apa gimana sih Pak? Ya, ini gambar hanya pemanis ya. Jadi gambar ini cuma istilahnya. Saya ingin menunjukkan bahwa perkembangan di dunia e-commerce atau di dunia toko online lah ibaratnya itu sedang pesat-pesatnya sekarang ini. Apalagi saat pandemi ya. Saat pandemi, karena orang itu akan menghindari kontak fisik secara langsung untuk membeli suatu barang dan lebih banyak menghabiskan waktu di toko-toko online itu untuk melihat ulasan-ulasan barang yang dibeli dan seterusnya. Nah, sementara saya ingin membayangkan kamu ini sebagai ibu rumah tangga yang tidak bekerja, bukan wanita karir, hanya di rumah saja. Di sisi yang lain ada potensi nih dari e-commerce ini. Nah, kamu bagaimana kira-kira memaksimalkan perkembangan dari hal itu? Ya Pak, dia ntar dagang gitu Pak. Dagang online gitu. Kita dimasukin di statusnya dia, status WA, Instagram. Oke. Cindy sendiri melihat nggak lingkungan terdekat, baik itu saudara atau apa ya? Biasa temen saya dagang Pak, dagang begituan. Teman sekolah, teman apa? Teman di Teman sekolah saya. Di satu kelas di IPS 3? Hah? Di IPS 3 juga? Enggak lah, SMP saya. Maksudnya yang dagang online itu bukan cuma kayak ibu-ibu rumah tangga doang, anak-anak remaja juga Pak. Oke. Sering nggak cerita sama kamu, wah saya dapat untung nih Mbak, lumayan nih buat ini, buat beli ini, buat itu. Sering nggak kamu sharing gitu ya tentang itu? Enggak. Enggak, tapi kamu sendiri melihat bahwa gejala ini memang terjadi di masyarakat ya, bahwa orang sekarang ini banyak yang memaksimalkan toko online walaupun sebenarnya dia sendiri tidak punya barangnya. Iya, banyak. Kayak open PO gitu. Dia open PO. Ya, pre-order ataupun Iya. dropship kan sistemnya ada tuh, sistem dropship ya. Dropship, jadi kita tidak punya barang sebenarnya, tapi kita seolah-olah punya toko. Punya. Ya, dan sebenarnya kita mengambil barang dari toko yang lain. Nah, ini merupakan, saya mau menyampaikan ini bahwa ini merupakan salah satu gejala sosial di masyarakat kita, di mana apa ya, dengan adanya perkembangan teknologi, ternyata banyak orang yang memaksimalkan ini. Bahkan dulu saya masih ingat teman saya sejak kuliah, dia agen Oriflame. Oriflame itu produk kecantikan lah, kalau cewek-cewek pasti tahu. Dia bisa sangat punya pendapatan yang banyak karena dia juga termasuk salah satu modelnya gitu ya, dan punya banyak agen gitu ya. Dan itu saya melihatnya banyak dilakukan oleh terutama kaum perempuan, baik itu ibu rumah tangga ataupun wanita lajang ataupun anak sekolah dan seterusnya. Saya pun dulu ketika kuliah juga jualan, cuma bukan jualan online ya, jadi agak berbeda. Nah, itu yang saya mau tampilkan, bahwa ini merupakan salah satu gejala sosial akibat dari adanya modernisasi. Oke, terima kasih Cindy sudah berpendapat. Selanjutnya, bisa lihat ya gambar yang saya tampilkan. Kira-kira gambar apa ini? Lagi konser ya Pak? Diskotik ke Pak, diskotik. Ya, saya kalau mau menerjemahkan konser ya bisa aja, tapi saya ini menampilkan orang-orang yang lagi di diskotik ya, yang lagi di diskotik ini mungkin sebelum era pandemi karena gambarnya nggak ada orang yang pakai masker.
Nah, saya ingin tanya sama anak-anak semua, setuju nggak kalau perilaku dari orang-orang di gambar ini termasuk dari bagian perilaku orang yang hedonis? Nah, silahkan. Ayo, ada yang mau berpendapat? Nah, mungkin saya pancing dulu ya. Ini kalian harus membaca apa sih yang dimaksud dengan hedonisme yang sudah saya berikan. Jadi, hedonisme sendiri berasal dari kata hedon yang artinya adalah kesenangan. Ya, jadi, ini merupakan suatu pandangan bahwa manusia itu lebih mementingkan kesenangan, terutama kesenangan duniawinya gitu ya. Orang-orang hedonis itu orientasi utamanya adalah kesenangan duniawi. Itu berbeda mungkin dengan orang-orang yang agamis. Nah, kalau gambar di samping ini orang-orang yang sedang ada di dalam situasi ini, apakah kamu setuju bahwa ini termasuk bagian dari perilaku yang hedonis? Menurut saya setuju, Pak. Nah, sebutkan nama dulu, baru jawab ya. Seperti yang saya bilang tadi, biar langsung saya catat namanya. Nggak perlu absennya, namanya aja yang penting. Arjuna, Pak. Oke, silakan Arjuna. Kalau saya setuju karena hedonisme itu menganggap bahwa orang yang menjadi bahagia itu dengan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan sebisa mungkin menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan. Atau dalam arti lain, kenikmatan merupakan tujuan hidup dan tindakan manusia. Jadi mungkin orang yang melakukan ini, diskotik ini, dalam sisi lain mungkin punya masalah pribadi atau apa, dan dia sebisa mungkin menghindari perasaan yang menyakitkan. Oke, berarti termasuk orang yang setuju ini bagian dari perilaku yang hedonis. Oke. Ya, terima kasih Arjuna. Ada yang punya pendapat lain? Boleh sama, boleh beda, tapi analisa beda. Silakan. Saya kagak setuju, Pak. Oke, ya, silakan disampaikan. Ya, karena merusak generasi bangsa. Karena bukan cuma bapak-bapak doang yang kayak begini, anak muda juga begini, Pak. Berarti setuju? Kagak setuju. Kagak setuju. Tapi pendapat kamu tadi setuju, gimana tuh? Ini Cindy, Cindy ya tadi ya? Ya, saya Pak. Ya. Enggak, saya masih bingung ini terus terang. Kamu tidak setuju bahwa ini perilaku yang hedonis, tapi di sisi yang lain kamu mengatakan bahwa ini perilaku yang merusak bangsa tidak hanya bapak-bapak tetapi anak muda. Kayak gimana itu maksudnya? Ya, saya setuju dah. Gimana sih? Setuju tak? Ada yang punya pendapat lain? Silakan. Terima kasih Cindy sama Arjuna. Oke, ya. Saya Pak, absen Ya, 11. Saya sih bentar, absen jangan 11. Jangan absennya, namanya saya nggak pegang absen. Atia Triananda. Ya, silakan. Silakan. Itu hedonis. Walaupun mereka mencari kesenangan tanpa memperhatikan nilai dan norma, tapi mereka itu tidak merugikan orang lain atau merugikan lingkungan sekitar. Mereka tahu benar gitu loh Pak, kalau misalkan mau dia kan pengen clubbing gitu, dia langsung ke tempatnya tanpa merusak prasarana atau mengganggu orang. Berarti tadi agak terpotong ya, saya kurang mendengar tadi setuju atau tidak setuju. Tidak setuju, Pak. Tidak setuju karena alasannya ini tidak mengganggu orang ya, karena dia
Dan setiap orang tuh mempunyai takarannya sendiri untuk bilang suatu perilaku itu hedonis. Apakah perilaku hedonis itu harus merugikan orang lain? Tidak. Tidak. Iya. Berarti sebentar, saya mencerna dulu ya. Kamu tadi mengatakan bahwa perilaku ini tidak merupakan, saya tidak setuju kalau ini termasuk perilaku hedonis karena dia tidak merugikan orang lain. Sementara di satu sisi kamu mengatakan apakah perilaku, berarti saya menyimpulkan kalau perilaku hedonis itu berarti salah satu indikatornya adalah dia merugikan orang lain, termasuk melanggar nilai dan norma. Sementara kamu memandang bahwa ini tidak melanggar merugikan orang lain dan dia punya pandangan sendiri terhadap perilakunya. Nah, pertanyaan saya, apakah ukuran dari sikap atau perilaku hedonis itu harus melanggar norma seperti itu? Pertanyaan saya tadi. Gimana, Atia? Kadang ada sifat perilaku hedonis yang melanggar norma, tapi selagi dia tidak merugikan suatu lingkungan, selagi dia menemukan kebahagiaannya di situ, ya kenapa tidak gitu loh, Pak. Oke, jadi kamu lebih kepada yaitu hak asasi setiap orang ya, asal dia tidak mengganggu dan merugikan orang lain, sehingga kamu tidak setuju bahwa ini termasuk perilaku yang hedonis. Oke, ya. Saya udah dapat poinnya. Terima kasih, Atia ya. Oke, sekarang ini ada pertanyaan lagi terkait dengan hedonisme. Tentu tindakan-tindakan atau perilaku-perilaku yang seperti ini erat sekali ya dengan kehidupan masyarakat perkotaan. Ada yang bisa menjelaskan kenapa demikian? Kenapa lebih banyak yang hedonis itu masyarakat perkotaan daripada masyarakat pedesaan misalnya? Saya Shirley, Pak, ingin menjawab. Ya, silakan. Karena masyarakat di kota tuh cenderung lebih terbuka sama budaya luar, Pak. Sehingga? Jadinya terdapat perilaku yang hedonis itu, Pak. Kalau masyarakat di pedesaan, dia cenderung tertutup atau seperti apa? Menurut saya sih masyarakat di pedesaan itu tidak seterbuka masyarakat di perkotaan, Pak. Oke, sehingga kamu mengatakan bahwa oleh karena itu perilaku yang hedonis lebih lekat dengan masyarakat perkotaan karena dia cenderung lebih terbuka dengan kebudayaan baru, sedangkan perilaku hedonis ini biasanya terpengaruh oleh unsur-unsur luar negeri ya, dari barat gitu ya, berbagai banyak hal lah intinya kayak itu. Iya, Pak. Ya, saya sudah tangkap ini ya. Oke, terima kasih Shirley ya sudah memberikan jawabannya. Oke, selanjutnya Nana. Nah, ini saya contohkan, ini adalah salah satu gambar. Ini gambar pola perdagangan narkoba internasional di Indonesia. Ya, tentu kalian kalau baca berita itu banyak sekali kasus narkoba di Indonesia yang memang ini jaringannya itu internasional. Tuh. Nah, pertanyaan saya, gambar ini menandakan bahwa globalisasi itu tidak selalu berdampak positif. Ya, karena adanya perdagangan narkoba yang tentu saja merusak generasi bangsa. Bisakah kamu memberi contoh lain masalah bersama yang terjadi akibat adanya globalisasi ini? Masalah bersama yang dihadapi oleh sebagian besar negara-negara di dunia yang itu merupakan dampak dari adanya globalisasi selain narkoba seperti yang saya contohkan ini. Yuk, saya beri waktu berpikir dulu ya, silahkan.
baru 9 orang yang berbicara pada pagi hari ini ya. Jadi masih ada 31 siswa yang belum bersuara. Ada yang mau berpendapat? Silahkan. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Kamila tadi ya di awal bahwa globalisasi ini ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya. Nah, salah satu ciri dari globalisasi seperti yang sudah saya berikan di materi itu adalah globalisasi ini menghilangkan batas ruang dan waktu. Globalisasi juga ditandai dengan munculnya masalah bersama di antara negara-negara di dunia. Saya mengambil contoh, salah satunya adalah narkoba. Hampir semua negara pasti ada narkoba. Ya, mau kemanapun itu pasti ada narkoba. Baik itu di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, negara-negara Barat, di Afrika, dimanapun pasti ada yang namanya. Berarti ini merupakan salah satu masalah bersama yang harus diselesaikan oleh seluruh negara di dunia. Nah, pertanyaan saya, selain narkoba, ada nggak kalian menemukan bahwa ini juga termasuk masalah bersama nih, yang dihadapi oleh negara-negara di dunia, gitu. Dan ini perlu diselesaikan secara bersama-sama gitu. Kalau di bidang biologis, seperti misalnya COVID-19, ini kan masalah bersama ya, yang awalnya hanya muncul di Cina, yang kita pasti orang, ini pasti kayak MERS, kayak SARS, kayak Ebola, pasti tidak akanlah meluas ke negara-negara lain. Tapi faktanya dengan adanya mobilitas yang sangat tinggi, ya, mobilitas yang sangat tinggi, hampir semua negara di dunia itu penduduknya terinfeksi COVID. Ini kan berarti masalah bersama di bidang biologis ya, terutama penyakit menular yang disebabkan oleh virus. Ini ada narkoba. Nah, silakan yang kalian bisa mencari tahu lagi apa ya yang termasuk dalam masalah bersama akibat dari globalisasi ini. Tidak ada yang berpendapat, ini bonus lah nih, besar tuh nilai dari soal ini. Saya contohkan lagi lah, misalnya satu contoh lagi ya. Saya contohkan lagi adalah misalnya terorisme. Siapa sih yang nggak mengenal terorisme? Terorisme bisa berwujud misalnya pelaku bom, bunuh diri, pelaku bom ataupun tembakan yang biasanya menyasar ke tempat ibadah atau tempat-tempat fasilitas umum, kantor kepolisian, menyasar pejabat negara untuk menimbulkan ketakutan di masyarakat. Dan itu tidak hanya terjadi di Indonesia. Di Indonesia bahkan ada Badan Penanggulangan Nasional Terorisme atau BNPT. Dan di negara-negara lain pun itu menghadapi situasi yang sama, apalagi di Timur Tengah, gitu ya. Di Amerika, kalau di Amerika karena di sana legal, senjata apinya bahkan banyak orang yang membawa senjata api menyebabkan ketakutan. Itu kan di Eropa juga ada beberapa contoh kasus bom di gereja, bom bunuh diri dan seterusnya. Itu kan berarti menandakan bahwa terorisme ini termasuk jaringan internasional. Bahkan ISIS yang awalnya hanya di Irak dan Suriah, dia sudah masuk ke Filipina, di Indonesia juga sudah ada, di negara-negara ini pasti juga ada. Ini masalah bersama. Nah, saya hanya meminta kalian menyebutkan salah satu masalah bersama yang diakibatkan dari globalisasi itu. Nah, menurut pendapat kalian sendiri. Sudah lama loh waktunya ini tadi. Saya Pak Nurunisa Ramadianti. Ada dua tadi ya kayaknya. Siapa yang pertama tadi? Nurunisa. Nggak tahu. Nurunisa aja, Pak.
Oke, Nurunisa dulu ya, nanti yang lain. Ya, silakan. Contoh lainnya masalah bersama di dunia itu penyebaran video porno yang lebih leluasa dikarenakan internet yang dapat diakses, Pak. Oke, bisa dijelaskan lebih lanjut itu kenapa menjadi suatu masalah bersama? Karena internet yang dapat diakses tuh jadi anak-anak yang masih di bawah umur bisa mengakses video itu, Pak. Padahal kan belum pantas untuk ditonton sama yang di bawah umur gitu. Nurunisa tahu ada negara-negara yang melegalkan pornografi misalnya? Mungkin Indonesia, Pak. Indonesia legal pornografi? Mungkin. Jelas kalau itu kita tidak legal ya, karena kalau kita membuat konten lalu diakses, disebarkan di internet itu kan kita ada undang-undang ITE. Jelas kalau Indonesia tidak. Saya contohkan misalnya Jepang, Amerika, Prancis, negara-negara barat tuh banyak yang melegalkan konten pornografi, bahkan mereka menjadi satu produksi kayak film lah ibaratnya kayak gitu. Nah, tadi saya sepakat dengan Nurunisa bahwa tetapi negara-negara lain yang tidak melegalkan, sementara akses internetnya itu, kayak misalnya di Indonesia sebenarnya kalau kita gunakan provider biasa, lalu kita search di Google gitu ya dengan kata kunci yang dia mengarah ke pornografi, sebenarnya nanti ditolak sama provider internet baik gitu ya. Anda tidak diizinkan untuk mengakses ini karena situs tidak gitu. Tapi tetap ada banyak cara. Pasti anak-anak lebih pintar lah bagaimana cara membuka ini, membuka blogger dan sebagainya. Dan itu saya sepakat kalau itu merupakan salah satu masalah bersama, karena esensinya bukan hanya menonton videonya, tetapi kadang-kala banyak orang yang dia ikut-ikutan dengan adanya video itu sehingga dia melakukan pelecehan seksual dan seterusnya. Itu banyak kasusnya. Itu ya, terima kasih kepada Nurunisa. Selanjutnya tadi kayak ada yang mau berpendapat. Saya, Pak. Contoh lainnya, Pak. Nah, Kamilanas, Pak. Kamilanas. Ya, silakan. Contoh lainnya misalnya kriminalitas yang memanfaatkan teknologi, Pak. Kayak cybercrime gitu, Pak. Contohnya kayak, kan kalau sekarang tuh kalau dilihat tuh banyak banget yang namanya hacker ya, Pak. Kayak nge-hack situs-situs gitu atau bahkan akun-akun orang gitu, Pak. Jadi menurut saya itu termasuk permasalahan yang udah luas banget gitu. Berarti ini ya cybercrime. Kalau menurut Kamila sendiri jenis-jenis cybercrime yang kamu biasa temui itu apa selain menghack situs, yang lain apa kira-kira? Karena ada banyak sekali jenisnya ya. Selain hack situs kayak situs sekolah itu sering sekali dihack karena keamanannya tidak ini ya. Contohnya lagi pembobolan bank, itu kan juga termasuk cybercrime. Atau misalnya di handphone saya ini untuk SMS sering setiap hari dapat SMS dari nomor tidak dikenal. Ya. Yang suruh pinjam duit lah, yang nawarin togel, yang banyak sekali nih kalau saya baca ada yang belum saya hapus, ada banyak sekali tiap hari. Dan nah ini berarti kan ada oknum yang bekerja di provider ini yang membocorkan data pribadi sehingga orang itu bisa tahu nomor kita gitu kan. Nah makanya ini privasi dalam bermedia sosial itu sangat menjadi concern bagi pemerintah ya, termasuk kayak kemarin isu WhatsApp tidak aman, tidak terenskripsi end to end, ketika chat nanti WhatsApp bisa tahu dan seterusnya. Maka banyak orang yang dia pindah aja ke Telegram lah atau pindah aja ke aplikasi yang lain misalnya, sehingga itu menjadi salah satu isu juga ya. Saya sepakat soal itu ya. Terima kasih ya kepada Nurunisa dan Kamila tadi. Nah selanjutnya nih, ini saya ambil contoh salah satu artikel ya, artikel berita yang sumbernya adalah Solo Post. Judul beritanya adalah digitalisasi solusi UMKM hadapi pandemi. Nah, pertanyaan saya, apa dampak positif dari yang bisa kalian simpulkan
tanpa perlu membaca beritanya, kira-kira kalau dari judulnya sendiri, apa dampak positifnya menurut pendapatmu? Silakan. Dengan adanya pandemi, banyak sekali UMKM yang beralih marketingnya, ataupun juga hal-hal lain yang ke digital. Tuh, dengan adanya pandemi ini, banyak justru toko konvensional yang tidak mampu bertahan ya, kayak warteg di Jabodetabek aja banyak yang tutup ya, karena tidak mampu bertahan, karena semakin maraknya makanan-makanan yang digital, GoFood, GrabFood, dan seterusnya. Nah, kalau dilihat dari situ, kalian menganalisis apa dampak positif dengan adanya digitalisasi menurut pendapat kalian? Saya Shirley, Pak. Ya, Shirley lagi ya, silahkan. Karena yang lain nggak berpendapat, boleh silahkan. Salah satu dampaknya itu Pak, informasi yang dibutuhkan tuh jadi lebih cepat dan lebih mudah Pak dalam mengaksesnya. Selain itu, lebih mudah, lebih cepat. Oke, saya tanya dulu. Tentu kan Shirley sendiri sering membeli barang ya, entah itu baju, entah itu sepatu, entah itu apa ya, keperluan lain lah yang sesuai dengan kemauan kamu gitu. Itu lebih banyak presentasenya membeli online atau membeli langsung ke toko? Saya sendiri lebih sering online Pak. Apa pertimbangannya? Maksudnya Pak? Pertimbangan membeli online daripada membeli secara langsung, apa pertimbangan yang kamu miliki untuk memutuskan membeli online itu? Karena males jalan aja sih Pak. Malas jalan. Ada lagi mengenai harga? Enggak Pak, itu aja. Kalau harga itu sebenarnya online sama toko fisik itu lebih murah mana ya biasanya? Tergantung kita di online nyarinya barang yang apa sih Pak. Kalau kita nyari barang yang murah, ya walaupun kualitasnya belum tentu bagus. Kalau misalkan kita beli yang asli di online, iya Pak, lebih murah di online walaupun asli. Maksudnya nggak murah sih, lebih apa ya harganya? Iya betul. Ya, jadi keuntungan kita kan banyak sekali ya membeli barang di online itu. Selain harganya kita bisa membandingkan dengan toko-toko lain, kita bisa melihat ulasan berapa bintangnya. Kalau biasanya saya membeli barang di online tuh melihat bintang penjualnya berapa, ulasannya berapa, lalu harganya. Saya contoh nih, misalnya kemarin saya baru membeli dot bayi. Saya membeli di Istana Baby di Jalan Raya Bogor itu untuk apa, dot Avelit ya, Avelit dari Philip itu dot bayi itu seharga 125.000. Bukan ini ya, cuma apa itu kayak yang buat ngedot kayak putingnya itu. Tapi saya beli di online sama-sama ori itu hanya 90.000. Selisihnya 35.000 sendiri. Padahal barangnya sama gitu ya. Kadang-kadang kok bisa begitu ya. Setelah saya analisis, oh ya pasti karena yang produk online ini kan dia tidak punya toko fisik, dia tidak perlu menyewa gedung misalnya. Dia tidak perlu membayar karyawan karena dia bisa mengoperasikan sendiri dan seterusnya. Sehingga kenapa online lebih murah? Karena memang dia lebih praktis dan seterusnya. Mungkin kita perlu membayar ongkos kirim, tapi kalau kita hitung-hitung ternyata lebih murah online. Dan ini merupakan salah satu gejala sosial bahwa orang yang tidak bisa berinovasi menghadapi perubahan zaman, dia pasti akan tertindas gitu ya. Kayak dulu banyak sekali minuman-minuman yang dijual gitu ya, apa itu yang istilahnya minuman-minuman UMKM lah, tapi sekarang kan perlu banyak inovasi untuk menghadapi era yang selalu berubah. Nah, itu yang mau saya sampaikan bahwa modernisasi ini kalau kita memaksimalkan dengan baik, tentu dampaknya juga akan baik. Nah, ini dua pertanyaan lagi ya. Ini ada dua gambar di sini.
gambar pertama ini kalian bisa menginterpretasikannya sebagai orang-orang yang berada di pedalaman, ya, tinggal di hutan gitu ya, yang nomaden, dia tidak punya rumah permanen, tapi dia berpindah-pindah. Sedangkan di satu sisi itu orang yang sudah modern, menggunakan teknologi, dia pekerja kantoran, hidup di kota, dan seterusnya. Pertanyaan saya, coba dari dua gambar ini, dan dari keterangan yang tadi saya sampaikan, coba bedakan dari segi prinsip gaya hidup, ataupun perilaku dari dua kelompok di atas. Kira-kira bedanya di mana ya? Silakan. Banyak yang belum berbicara ya, ada Adisti, Ahmad, Fadilah, Aida, Alia Ramadina, Alia Sadiah, Amanda, Andriansah, Anjani, Devita, Farisal, Fajar, Fidausi, Haura, Kamia, Kailila, Kairul Asmika, dan seterusnya. Ini yang belum berbicara tadi. Ini tidak perlu menurut buku, menurut kamu aja sebagai seorang anak kelas 10 SMA melihat perbedaan dari ini itu apa? Saya lebih menghargai jawaban yang orisinal gitu. Saya Pak Alia Sadiah. Alia Sadiah, ya silahkan ya. Baru saya sebut itu menjawab. Ya silahkan. Alia. Kalau misalnya yang masyarakat tradisional itu mereka pikirannya masih tertutup, jadi takut budayanya itu hilang. Kalau misalnya yang gambar sebelahnya itu dia pikirannya udah terbuka dengan adanya teknologi. Terus dari gaya hidup, kalau misalnya yang di sebelah kiri gambar itu masih menggunakan gaya hidup tradisional, sedangkan yang sebelah kanan sudah mengikuti gaya hidup modern. Dari segi tadi menjelaskan secara cara berpikirnya tertutup, terbuka. Ini gaya hidup tradisional, gaya hidup modern. Ada yang punya pendapat lain? Terima kasih Alia Sadiah ya, karena ada dua Alia di sini, Alia Sadiah dan Alia Ramadina. Ada pendapat lain? Ada banyak hal, misalnya kalian bisa menyoroti ini dari berbagai macam hal. Misalnya nih, dari segi bagaimana cara mereka memanfaatkan waktu. Ini pasti beda ya. Orang-orang yang masyarakat modern itu banyak yang dibayar per jam, pengacara, itu kan, bahkan kayak arsitek itu, dia sekali gambar udah dapat uang banyak sekali. Tapi masyarakat tradisional dia lebih cenderung banyak mengandalkan kekuatan fisiknya untuk bekerja. Kan dari segi cara bekerja, cara mereka memanfaatkan waktu sudah beda. Orientasi terhadap masa depannya. Orang yang modern itu, dia tidak hanya memikirkan apa yang saat ini, tetapi mereka akan berpikir jangka panjang. Oh, saya nanti akan punya anak saya akan berusia sekian, kalau saya umur sekian, saya harus punya rumah di umur sekian. Kalau nanti saya menunda untuk membeli rumah, anak saya udah dewasa, anak saya udah sekolah, saya tidak punya uang lagi untuk membeli rumah. Oh, nanti saya pengen anak saya kuliah di sini, biar dia bisa jadi ini, dan seterusnya. Orang yang cenderung tradisional, ya dia tidak berpikir pendidikan dan seterusnya. Itu contoh sederhana saja. Ada yang punya pendapat lain? Silakan. Tadi kayak ada yang mau berbicara. Itu kan salah satu contoh ya. Dari segi pendidikan, dari segi orientasi dia terhadap masa depan, ya. Dalam hal tadi Alia melihat cara berpikirnya terbuka dan tidak gitu ya. Dalam struktur ya, kalau orang yang modern itu kan ada spesialisasi yang jelas nih. Ya, kalau kamu bekerjanya sebagai ini ya terus akan sebagai itu terus. Kalau masyarakat tradisional dia bisa melakukan apa saja yang dilakukan oleh orang lain. Itu dari segi spesialisasi. Dari segi apa ya,
bagaimana dia menghadapi perbedaan pendapat misalnya. Kalau orang yang berpendidikan, dia sudah modern, itu yang diutamakan dulu adalah argumennya. Tapi kalau kita kadang-kala berdebat sama orang yang tidak berpendidikan, mohon maaf ya, itu lebih mengutamakan kekuatan fisiknya. Jadi akan sangat berbeda sekali membedakan gaya hidup dari masyarakat di atas. Walaupun dari satu sisi ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya ya dari masing-masing individu. Karena tidak ada yang menambahkan, itu ya saya lanjut ke soal yang lain. Nah, sekarang ini tentang internet. Ya, tentang internet, saya di sini menambah ada tanda plus dan tanda minus di situ. Yang mau saya tanyakan adalah jelaskan pengaruhnya gambar itu, berarti internet, bagi kehidupanmu sendiri ataupun bagi masyarakat luas, bisa ditinjau dari segi positif atau negatifnya. Itu pertanyaannya. Saya Pak Nadia. Silahkan, siapa? Nadia, Pak. Nadia Hausani, ya, silakan. Kedengaran jelas nggak Pak suaranya? Ya, jelas. Internet itu kan globalisasi, apa? Maksudnya dia mendunia. Pasti adanya sisi positif sama negatif. Kalau dari sisi positifnya itu kita jadi mungkin lebih tahu dunia luar, tahu dunia luar negeri itu seperti apa gitu. Terus kita tuh bisa ngelihat apa aja yang lagi terjadi di dunia internasional gitu. Kalau dari sisi negatifnya juga nggak semua yang disebarin sama orang-orang di luar sana tuh baik-baik gitu. Bisa aja kayak tersebarnya kayak itu video pornografi ataupun hal lain kayak cyberbullying ya, mungkin kayak bully-bully lewat media sosial gitu. Ataupun adanya kayak kan ada juga orang yang pakai akun gitu ngejelek-jelekin orang lain. Gitu sih. Oke, sudah Nadia atau terputus ya ini? Jelas nggak Pak suaranya? Ya, agak terputus tadi. Ada yang mau ditambahkan lagi? Udah sih Pak, itu aja mungkin. Ya, oke. Ya, tadi terima kasih Nadia sudah memberikan pendapatnya. Jadi Nadia menyoroti kepada wawasan atau cara berpikir ya. Kalau yang positifnya tadi semakin menambah pengetahuan kita terhadap dunia luar ya. Dan negatifnya ternyata marak penyebaran video porno ataupun marak juga tentang cyberbullying. Itu yang tadi saya tangkap. Ada yang punya pendapat lain? Saya Pak. Ya, silakan. Alia saja. Silakan, Alia. Bisa buat sarana belajar, terus memudahkan transaksi online. Dampak negatifnya kita jadi berperilaku malas, terus kalau ketemu orang jadi diabaikan, sama membuang-buang waktu. Ya, berperilaku malas. Bisa diberi contoh kalau yang itu tadi ya. Kenapa internet membuat orang berperilaku malas? Ada contoh konkretnya, Alia? Misalnya kayak kalau mau belanja online kan bisa keluar, ini malah kalau mau belanja kan bisa keluar, ini malah belanja online gitu. Jadi males. Oke, berarti membuat orang jadi malas ya dengan adanya perkembangan internet. Oke. Di satu sisi, wah ini bagus nih untuk belajar. Makanya kalian termasuk generasi Z yang kalian selangkah lebih maju daripada saya. Karena saya termasuk generasi milenial yang saya masih mengenal dua sisi zaman ya. Zaman ketika masih sangat tradisional dan zaman ketika teknologi itu mulai berkembang. Jadi saya masih ingat ketika handphone itu berkembang itu sekiranya kelas 1 SMP, saya masih ingat ya.
satu SMP itu saya punya handphone Nokia 3310. Nokia 3310 kalau sekarang udah nggak ada ya. Dia monoponik, layarnya warnanya kuning. Dan saat itu yang mendominasi handphone itu Nokia, lalu ada Sony Ericsson, ya. Samsung itu belakangan ketika era Android dia mulai merajai. Baru terakhir handphone dari Cina ya, Xiaomi dan seterusnya itu baru mulai merajai. Nokia diambil alih oleh Microsoft karena dia mengembangkan sistem Lumia saat itu. Windows Phone dia tidak laku, sehingga sekarang ini yang laku sistemnya adalah Android dan tadi sistemnya iPhone, dan seterusnya. Dan saya mengalami situasi di mana saya masih bermain ya situasi yang tradisional lah. Ketika SD main sepak bola, habis itu main ke sungai gitu ya, itu masih saya alami. Tapi generasi Z dan generasi post Gen Z ini, dia dari lahir sudah terpapar teknologi, sehingga dari cara berpikir itu pasti akan sangat berbeda. Dan itu yang membuktikan bahwa internet dia ada dampak positif dan negatif. Oh, ternyata masih ada lagi ya, masih ada 2 lagi. Jadi salah. Oke, ini salah satu contoh saja tentang banyak orang berbelanja. Ini ilustrasi saja. Pertanyaan saya adalah, apa yang harus dilakukan masyarakat agar tidak terjebak dengan gaya hidup yang konsumtif? Silakan, ada Muhammad Ivan, Naufal Saputra, Nadifa, Putih, Raisya, Raizan, Sadat Romel, Sungsang, Syahputri, Tatsbita, Wardah, ini belum berbicara juga, selain yang disebutkan. Ini satu Saya Pak, Salsabila. Ya, Salsabila lagi, silakan. Yang dilakukan agar kita tidak jadi terjebak dalam hidup yang konsumtif adalah tidak terlalu mengikuti tren yang ada, Pak. Tidak selalu mengikuti tren-tren yang selalu berganti setiap periodenya gitu loh, Pak. Jadi kita lebih mempertimbangkan kembali apakah barang yang kita beli ini lebih berguna untuk kita walaupun kita tidak harus mengikuti tren gitu, Pak. Selama ini menurut pengamatan Salsabila, apa yang biasanya berubah setiap saat? Barang apa yang selalu mengikuti tren, dan kalau tidak mengikuti tren dianggap kuno, jadul, itu apa? Dalam hal apa? Handphone, Pak. Kan sekarang semakin cepat berkembangnya teknologi handphone macam-macam gitu ya, Pak. Dan orang tuh beli handphone baru karena mereka hanya ingin mengikuti tren, yang dimana sebetulnya handphone mereka yang sebelumnya pun itu masih bisa dipakai gitu, Pak. Bahkan masih dibilang keluarannya itu pun belum lama gitu, Pak. Jadi mereka lebih konsumtif karena mengikuti tren gitu, Pak. Ya, handphone ya. Ada lain? Ada yang lain selain handphone misalnya yang biasanya banyak orang. Misalnya mungkin dari segi pakaian ya, Pak, atau fashion, dan kan biasanya cewek-cewek gitu, Pak. Kita sekarang lagi modelnya mungkin jaket-jaket yang gimana-gimana gitu, Pak. Padahal kita nggak butuh-butuh banget jaket seperti itu gitu, Pak, atau warna-warna jaket yang sekarang lagi tren juga, mungkin misalnya warna-warna ungu atau warna apa yang sebenarnya kita sendiri punya jaket yang hampir sama, tapi hanya warna yang berbeda. Tapi karena warna ungu itu sekarang lagi tren, Pak, jadi kita membeli warna itu biar kita tidak tertinggal gitu, Pak, kesannya. Padahal fungsinya pun dan ininya pun masih sama gitu, Pak. Oke, jadi saya dapat kesimpulan ya bahwa yang penting kita tidak mengikuti tren, tapi sebenarnya lebih kepada fungsi dari barang yang kita miliki ya, karena sebenarnya fungsi barang yang kita beli pun itu sebenarnya sama, yaitu wajar sih ya kalau perempuan. Saya juga kadang-kala perempuan kayak istri saya gitulah, kalau beli barang itu barangnya sama tapi kadang warnanya beda gitu. Jadi kalau bagi saya yang lelaki itu buat apa gitu kalau barangnya sama warnanya beda, kayak contoh sendal gitu ya, bentuknya sama tapi warnanya beda, itu kan
sama aja, ngapain beli dua tapi beda warna. Ya tentu itu pertimbangan masing-masing orang sih ya, cuma ya itu tadi, kalau kita terlalu banyak mengikuti tren, saya sepakat dengan Salsabila tadi ya, kita akan terjebak dengan gaya hidup yang konsumtif. Ya, gaji kita berapapun akan pernah cukup kalau kita mengikuti gaya hidup ya, tapi akan cukup kalau cuma sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup, itu intinya. Oke, terima kasih Salsabila ya. Nah terakhir ini ya, ini gambar, saya ini cuma ilustrasi aja bahwa ini adalah pekerja-pekerja pabrik ya, yang bergerak di bidang industri, memang seperti ini rutinitas setiap hari melakukan hal-hal yang itu saja gitu. Dan di Indonesia sendiri banyak sekali kota-kota industri seperti kayak Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Tangerang, itu termasuk kota-kota industri. Kalau Jakarta itu kan kota jasa ya, kita tidak banyak pabrik tapi kita lebih banyak bergerak di bidang jasa. Nah, kalau menurut pendapat kalian, apa sih dampak positif atau negatif dengan adanya industrialisasi itu? Saya Pak Alia Ramadini dan saya Pak. Siapa yang? Alia Pak. Alia siapa? Alia siapa? Alia Ramadina Yunansa Pak, absen 5. Ya, Alia Ramadina. Karena ada 2 Alia ya. Silakan. Ya, menurut saya dengan adanya industrialisasi di Indonesia yang ditunjukkan dengan berdirinya pabrik-pabrik khususnya kayak di Pulau Jawa telah memberikan dampak positif dan negatif. Seperti dampak positifnya tuh kayak memperluas lapangan pekerjaan di Indonesia. Terus yang dimana lapangan pekerjaan ini luasnya lapangan pekerjaan ini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sedangkan dampak negatifnya itu banyak juga dari segi lingkungan ataupun sosial. Kayak misalkan kurangnya daerah resapan, terus kalau terus cadangan air yang menipis, terus kalau dari lingkup sosialnya itu kayak misalkan tingginya tingkat urbanisasi, terus alih fungsi lahan juga dari fungsi produktif ke pemukiman, terus serta menurunnya produktivitas pertanian, Pak. Menurut saya itu aja. Oke, terima kasih Alia Ramadina ya, sudah cukup banyak tadi yang disampaikan. Tadi siapa yang berbicara selain Alia tadi? Silakan menambahkan. Selain Alia tadi ada yang ngomong ya, siapa? Aura Dara ya, silakan Aura. Ya, menurut saya pendapatan dan kesejahteraan rakyat menjadi meningkat, terus mendorong untuk berpikir maju bagi masyarakat, terbukanya usaha-usaha, terus terpenuhinya berbagai kebutuhan masyarakat. Kalau dampak dari negatifnya itu memicu sifat konsumerisme masyarakat, terus bencana alam karena berkurangnya lahan alam, terus naiknya suhu bumi dan penduduk perkampungan mengakibatkan berbagai macam bencana alam, Pak. Oke ya, terima kasih kepada Alia dan Aura ya, Aura Dara. Tadi saya menimbulkan intinya di satu sisi positif, misalnya menambah lapangan kerja dan seterusnya, dan sisi negatifnya adalah ada alih fungsi lahan, hal yang tanah menjadi tercemar, banyak sekali dampak negatifnya tadi. Oke, terima kasih anak-anak, itu yang bisa kita pelajari hari ini. Bentar ya, silahkan sekarang dibuka classroom-nya. Dibuka classroom-nya. Saya sudah posting lagi. Oh ya, masih ada yang belum mengisi presensi ya di sini, 17 siswa. Silahkan di situ memilih, ada pilihan ganda di situ ya. Dibuka classroom-nya. Nah, saya memposting satu pertanyaan di sini. Nah, silahkan untuk memilih jawaban sesuai dengan sesuai dengan apa yang terjadi hari ini menurut kalian. Misalnya yang tadi berpendapat, tentu dia memilih jawaban yang nomor 1. Kalau dia tidak aktif berpendapat tapi silakan nomor 2.
atau seterusnya. Nah, silakan memilih jawaban itu karena masing-masing itu akan berbeda poinnya. Dan jangan lupa untuk mengirimkan satu pesan di kolom komentar pribadi alasan. Nah, ini sesuai dengan petunjuknya. Berikan alasan memilih jawaban tersebut dengan menuliskan pesan di kolom komentar pribadi. Misalnya, hari ini saya aktif berpendapat nih. Saya memilih nomor yang pertama. Misalnya saya tadi sudah berpendapat sekian ini, saya mengikuti dan seterusnya. Terserah ya kalian mau apa. Intinya kalian harus memilih dari 5 jawaban itu ya. Bapak, pertanyaan saya di kolom chat belum dijawab, Pak. Oh ya, saya belum melihat tadi ya. Nah, saya cek. Maaf Pak, saya Adi Isna izin bertanya. Menurut Bapak, dark web itu termasuk permasalahan dalam globalisasi di bidang iptek bukan ya Pak? Karena kan dark web itu isinya konten-konten ekstrim, sementara dark web tersebut ada dampak negatifnya, salah satunya kayak kita menjadi virus komputer sehingga mengancam data pribadi. Saya belum punya referensi untuk menjawab apa ya dark web. Saya belum paham tentang ini. Bisa di ini, Adik Isna? Saya juga belum paham banget, Pak, makanya minta pendapat dari Bapak. Ya, berarti nanti saya coba saya foto dulu. Karena saya terus terang, istilah dark web itu baru saya dengar hari ini. Saya nggak bisa menjawab karena saya belum punya referensi untuk menjawab ini. Itu yang pertama. Nanti coba saya jawab. Saya foto dulu. Oke, terima kasih anak-anak kalau sudah semua ya, sudah mengisi di Google Classroom. Untuk presensi semua sudah. Untuk presensi kelas tadi ada yang tidak hadir? Yang presensi kelas ada yang tidak hadir di wali kelas? Ketua kelasnya? Firdausi Pak, kayaknya Pak. Firdausi Pak. Saya hadir. Firdausi tadi hadir. Tadi nggak ada deh, ya, pas yang Memeti hilang. Tapi sekarang mungkin hadir semua, tinggal 1 orang ya Pak yang nggak hadir. Nah, saya foto dulu ya. Saya foto daftar hadirnya dulu. Aura sih. Yang nggak ada Raizan ya Pak? Raizan. Oh ya, Raizan itu sering nggak ada. Kemana ya Raizan? Kurang tahu sih Pak. Kadang kalau saya tanya alasannya jaringan gitu Pak. Tapi nggak tahu Pak. Kadang beda-beda juga alasannya. Ya, saya paham. Enggak banyak kendala juga ya sih ya. Tapi ada yang memang ada kendala, tapi memang ada yang dibuat-buat. Oke, terima kasih anak-anak. Silakan melanjutkan dan istirahat dulu sambil menunggu pembelajaran yang lain. Pembelajaran kita sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya.